Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Nah, pada pagi hari ini untuk materi kita sejarah pada semester 2 ini kita akan membahas materi 6 tentang pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas inti materinya pemerintahan demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun sistem ini tidak bertahan dengan lama, kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Selain permasalahan politik, pada masa demokrasi liberal, program-program pemerintah tidak berjalan secara utuh karena sering terjadinya pergantian kabinet karena dianggap gagal dalam mengendalikan pemerintahan. Nah, situasi semakin bertambah runyam dengan meningkatnya gerakan separatis di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Nah, selain itu, permasalahan ekonomi Indonesia juga dihadapkan pada ekspor yang bergantung pada perkebunan. Sementara angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dengan tajam. Salah satu ahli ekonomi Indonesia, yaitu Dr. Sumitro, berhasil merancang sistem ekonomi gerakan benteng sebagai salah satu usaha memperbaiki ekonomi Indonesia dengan cara merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Dengan cara memberikan pengusaha pribumi memperoleh bantuan kredit, namun program ini mengalami kegagalan karena mentalitas pengusaha pribumi yang konsumtif sehingga para pengusaha asing, terutama perusahaan Inggris, Belanda, dan Cina yang pandai memanfaatkan peluang dan tetap menguasai pasar. Padahal sistem ekonomi gerakan benteng ini diharapkan tadinya supaya pengusaha-pengusaha pribumi bisa berpartisipasi dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Selain sistem ekonomi gerakan benteng ini, pemerintah juga membuat kebijakan ekonomi yang dikenal dengan program ekonomi Alibaba. Nah, kata Ali itu menginterpretasikan itu pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha asing, khususnya pengusaha Tiongkok ataupun Cina. Nah, program ini merancang pemberian kredit dan lisensi atau izin pada pengusaha pribumi swasta nasional agar dapat mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun program ini juga mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan dimanfaatkan oleh pengusaha non-pribumi mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Nah, ada beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Nah, ada 7 kali pergantian kabinet, itu mulai dari kabinet Natsir, kemudian kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kemudian kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, dan kabinet Juanda. Nah, kabinet-kabinet tersebut di atas itu selalu berganti dan tidak bisa melaksanakan programnya. Nah, jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat ini tentunya menimbulkan ketidakstabilan politik. Akibatnya, program-program kabinet yang tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kondisi ini kemudian membuat Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presidennya pada tanggal 5 Juli 1959? Tentu karena ada latar belakangnya. Yang pertama, kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal dianggap tidak stabil secara nasional. Kemudian yang kedua, kabinet silih berganti sehingga program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Yang keempat, Parlemen atau DPR memberikan mosi tidak percaya secara subjektif kepada Perdana Menteri atau kabinet yang sedang berjalan. Yang kelima, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya membentuk undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Dan yang berikutnya, demokrasi liberal dinilai kurang sesuai dengan kondisi Indonesia dan akan digantikan dengan demokrasi baru, yaitu demokrasi terpimpin menurut konsepsi presiden pada tahun 1957 dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tahun 1959. Nah, pada masa pemerintahan demokrasi liberal,
banyak juga terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara Indonesia. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang pertama membubarkan Dewan Konstituante yang dipilih pada bulan September 1955. Kemudian yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membekukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang ketiga, segera membentuk MPRS dan DPAS. Nah, tentunya dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia tidak lagi melaksanakan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, dan Indonesia mulai dari 5 Juli 1959 melaksanakan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Nah, untuk hari ini demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, pada hari ini jika ada anak-anakku yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang bisa dipahami, silahkan mengajukan pertanyaan. Sekian dan terima kasih.